Oke, rekan-rekan, saya meminta kalian untuk menjawab di ruang chat kalian pertanyaan saya ya. Temukanlah sebuah produk sains dan teknologi yang diciptakan tidak pertama-tama karena mau mengatasi persoalan yang ada sekarang, tetapi berdasarkan imajinasi pegiat sains dan teknologi bahwa produk itu dibutuhkan ya pada masa depan, tetapi mungkin sekarang ini belum dipandang sebagai kebutuhan, dan teman-teman pegiat sains dan teknologi itu menciptakannya sekarang ya. Mungkin kalau dihitung biaya itu tidak masuk hitungan ya, karena tingkat kebutuhannya barangkali masih kecil, tetapi toh pegiat sains dan teknologi tetap menciptakan produk itu ya. Sekarang silahkan kalian menjawab di ruang chat ya. Silahkan di chat, Romo. mengetik di ruang chat. Oke, Romo. Ya, silahkan kalian mengetik. Jadi sore hari ini kita akan bicara tentang dua karakteristik dari etika profesi. Yang pertama adalah preventif dan yang kedua adalah aspirasional ya. Dan sekarang ini saya sedang mengajak kalian untuk bicara ya dengan tema yang kedua, yaitu bahwa etika profesi itu juga punya karakter aspirasional ya, tidak sekedar preventif ya, karena ada sebuah masalah lalu kita menciptakan sebuah produk sains dan teknologi ya. Melainkan bisa jadi pegiat sains dan teknologi itu mengimajinasikan ya tentang sesuatu yang ada di depan yang kebanyakan dari kita belum mengimajinasikan. Oke, silahkan mulai mengetik. Saya menanti jawaban kalian. Itu benda ya, Romo? Benda, ya, sebuah produk ya. Oke, mari kita mulai dari yang sudah ada. Kendaraan. Roni Buge Praneda. Yuk, kamu memulai kelas ini dengan tanggapan kamu ya. Kendaraan macam apa? Kendaraan apa yang kamu bayangkan? Roni Buge Praneda, silakan. Ya. Ya, yang saya bayangkan yaitu kendaraan, terutama untuk kendaraan motor ya, Romo. Karena kendaraan itu kan untuk saat ini sangat penting, sebuah produk dan teknologi, dan itu sudah diciptakan dan sangat maju teknologinya. Nah, walaupun berdasarkan biaya atau biayanya yang mahal, tapi untuk saat ini produk kendaraan tersebut masih tetap berjalan. Oke. Atau tetap menciptakan. Kalau kamu tahu itu nggak apa mobil Tesla itu atau proyek Tesla? Tahu. Itu kamu bisa menangkap nggak sih yang dibayangkan oleh Elon Musk ya ketika dia buat proyek-proyek itu kan, proyek itu sebagian orang menertawakan ya, ngapain sih membuat proyek-proyek yang kayaknya itu cuman mimpi gitu. Kalau kamu sendiri sebagai orang yang terlibat di dunia sains dan teknologi, mungkin juga teknik mesin, teknik elektro, kamu sendiri menangkap nggak apa sih impian dari orang seperti Elon Musk itu ya dengan karya ciptanya itu? Ya, terutama dia ini menciptakan mobil listrik atau Tesla itu supaya ramah lingkungan yang pertama, lalu menghemat sumber daya kayak bahan bakar fosil, itu juga jadi tidak terlalu besar. Terus mungkin kalau menggunakan mobil listrik lebih efisien, Romo. Oke, jadi secara energi lebih terbarukan ya. Lalu semacam melihat proyeksi ya ke depan ya. Ini jadi semacam mobil masa depan yang mulai dihadirkan pada masa kini ya.
Oke, terima kasih Roni. Kita sekarang ke Riko 18065, aplikasi pengantar dan menjemput orang. Silakan Riko. Ya Romo, kan kayak dahulu itu kan kita kayak nggak terpikir kayak mau kemana itu harus naik apa kalau misalkan anak kos itu nggak punya kendaraan. Tapi dengan sekarang ini kan adanya aplikasi yang kalau saya sebut merek itu kayak Gojek, itu kan sangat membantu sekali. Pertamanya mereka mengaplikasikannya hanya untuk kendaraan, tapi lambat laun di-upgrade bisa mengantarkan makanan, membeli apapun itu hanya dengan menggunakan aplikasi saja dan kita tidak keluar. Kalau menurut saya itu kalau zaman 5 tahun ke belakang atau 10 tahun yang lalu itu sungguh sangat tidak terbayangkan ada aplikasi ini yang sangat membantu, Romo. Jadi menurut saya itu ya cukup luar biasa banget, Romo. Oke, terima kasih Riko ya. Ini sesuatu yang apa ya? Dulu banyak keluarga nggak membayangkan ya, misalnya kalau bahkan ya, mungkin teman-teman yang secara ekonomi itu privilege ya. Jadi yang dibayangkan adalah ya kalau kita mampu secara ekonomi ya kita memiliki supir ya yang kita gaji bulanan. Lalu apa yang mengantar kita kemana-mana ya, sementara seperti Riko alami ya, lalu bagaimana dengan orang yang notabene tidak memiliki kemampuan ekonomi yang sangat privilege itu ya, dan kemungkinan dan ternyata ada jalan keluar ya, sesuatu yang nggak kita bayangkan ya. Dulu mungkin orang membayangkan ya kalau saya mau diantar kemana-mana ya, dijemput, berarti saya harus punya sopir pribadi ya. Dan kemudian Uber, Gojek, dan teman-teman yang lain ya itu lalu memikirkan ya bahwa ada jasa yang tidak harus kita meng-hire orang ya dan menggajinya setiap bulan secara permanen ya kalau kita mau mendapatkan jasa dijemput, diantar, dan sekarang ini dari yang transportasi sudah berkembang ya ke bidang-bidang yang lain. Oke, sekarang Juan Reinsa. Silahkan Juan Reinsa. Selamat sore Romo. Yang lain silahkan nyusul ya. Menurut saya sebenarnya saya masih bingung sih Romo, makanya saya nyeplos reaktor nuklir. Dan mungkin kalau misalnya dipikir-pikir lagi, sekitar ya pada masa dulu lah Romo. Waktu listrik masih gencar-gencarnya menggunakan pembangkit listrik tenaga seperti fosil atau bagaimana gitu Romo. Pokoknya istilahnya menghasilkan listrik tapi tetap menghasilkan emisi yang buruk. Nah, orang masa itu juga pasti berpikir dong Romo, bagaimana caranya kita menciptakan listrik tapi dengan ramah lingkungan. Betul. Salah satunya mungkin bisa menggunakan reaktor nuklir ini sih Romo. Kalau kita lihat dari biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi ya, memang sangat tinggi sih Romo biaya untuk membuat reaktor nuklir sendiri. Tapi tetap diciptakan sampai sekarang, bahkan sangat bermanfaat begitu loh Romo, karena memang bahan bakar fosil sudah mulai menipis, jadi lebih baik menggunakan nuklir Romo. Oke, terima kasih. Buat saya ini juga sebuah penemuan ya, bahwa nuklir ini memiliki tenaga yang sangat powerful ya, yang dibutuhkan oleh manusia ya untuk mencukupi kebutuhan energi ya, dan terjadi perubahan juga ya, yang semula mungkin digunakan untuk kepentingan perang ya atau senjata, dan sekarang ini diubah ya menjadi lebih untuk memenuhi kebutuhan energi ya, seperti yang kita lihat minggu yang lalu dengan Fukushima ya, yang memang dayanya itu bisa sangat menghemat ya dibandingkan dengan energi fosil ya yang kita selama ini ya bergantung ya. Jadi kalau orang tidak memiliki cadangan energi, lalu orang harus membeli energi dalam
dalam biaya yang sangat banyak ya. Oke, teman-teman, jawaban-jawaban kalian tadi sebenarnya menghantar kita ya untuk mulai berbicara tentang bahwa teknologi itu punya implikasi ganda ya. Dan implikasi ganda itu sebenarnya sudah nampak ketika kita bicara dua aliran besar di dalam sains dan teknologi, yaitu aliran utilitarian ya, yang sangat bicara tentang besarnya manfaat ya dan kecilnya risiko. Lalu aliran yang kedua adalah aliran penghormatan pada martabat pribadi manusia yang memberikan perhatian pada risiko, terutama mereka yang terdampak ya, dan seringkali dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang terkalahkan ya oleh kepentingan atau manfaat yang lebih besar ya ketika sebuah keputusan itu diambil ya. Nah, maka selalu ya yang ada dalam benak kita adalah apakah mungkin ya hidup kita ini semakin risikonya kecil sementara manfaatnya besar ya, dan tidak setiap kali kita berbicara tentang manfaat selalu dibayang-bayangi oleh risiko yang tinggi ya. Dan ini nanti terutama menjadi tantangan pengembangan sains dan teknologi di negara-negara yang lebih berkembang ya. Oke, sekarang saya masih ingin melanjutkan. Athanasius bisa menampilkan contoh, Athanasius, sebuah produk sains dan teknologi yang daya penggeraknya tidak pertama-tama kebutuhan yang ada sekarang, barangkali imajinasi pegiat sains dan teknologi tentang masa depan kemanusiaan kita. Oke, silakan Athanasius. Apa yang ada dalam benak kamu? Ya, Romo. Ya, maaf, silakan. Romo, saya baru masuk terlambat tadi. Jadi nggak bisa mendengarkan dari awal. Jadi, sebutkanlah sebuah produk sains dan teknologi yang penciptaannya tidak harus mau menjawab kebutuhan sekarang ya. Melainkan barangkali kebutuhan yang diprediksi ya akan ada di masa depan ya. Dan orang mulai melakukan kegiatan penelitian dan bahkan memproduksi ya yang barangkali masih kita sebut sebagai pioneering project ya, proyek rintisan ya. Nah, paling gampang adalah mungkin beberapa hal itu sekarang kita pakai ya. Dan itu dibayangkan mungkin beberapa tahun yang lalu ya, dan sekarang ini kita mendapatkan manfaatnya ya. Oke, Athanasius sudah ketemu? Oke, kita coba yang lain ya. Victorianus. Ya, Romo. Ya. Contohnya apa? Victorianus. Silakan, Victorianus. Priscilla. Silakan, Priscilla. Ya, Romo. Ya. Contohnya apa, Priscilla? Sebuah produk sains dan teknologi yang diciptakan barangkali tidak untuk menanggapi problema sekarang, tetapi sesuatu yang dibayangkan ya bahwa ini akan kita butuhkan pada masa depan ya. Dan pegiat sains dan teknologi mulai memproduksinya, sekurang-kurangnya melakukan riset atasnya sekarang. Kalau menurut saya, Romo, mungkin aplikasi untuk pengendali lampu di rumah. Jadi kalau misalnya kita pergi bepergian atau pulang kampung, jadi kita bisa mengontrol lampu. Biasanya kan kita suka lupa untuk matiin lampu rumah. Dengan aplikasi tersebut kita jadi bisa mengontrol lampunya dimatiin atau belum.
Oke, Priscilla, itu adalah juga salah satu contoh ya. Sekarang ini ada banyak perkembangan ya dalam produksi lampu ya. Satu, barangkali ingin mengatasi persoalan ya, bahwa ketika orang meninggalkan produk rumahnya ya, dan kemudian produk-produk elektroniknya masih menyala, itu berisiko ya, ada kebakaran karena kompornya lupa dimatikan atau lampunya lupa dimatikan. Dan sekarang ini ada banyak teknologi ya, bahwa ya energi yang kita miliki di rumah itu akan mati begitu kita meninggalkan ruangan itu ya, tanpa kekhawatiran bahwa kita lupa mematikan dan seterusnya ya. Nah, ini orang membayangkan ya safety ya. Jadi dulu orang mungkin masih meminta tetangga ya untuk mematikan atau mengecek apakah di rumah kita masih ada barang-barang yang menyala ya. Itu adalah salah satu contoh. Oke, Kevin Vincent. Contohnya apa lagi? Itu Romo, apa itu yang sekarang lagi dikembangkan tuh mobil otonom tuh yang tanpa sopir. Kira-kira itu imajinasinya apa, Kevin? Kok apa ya? Kok orang mulai memikirkan mobil tanpa pengemudi ya? Kira-kira yang kamu tangkap ya dari pegiat sains dan teknologi, kira-kira apa ya imajinasinya tentang masa depan kita gitu? Ya mungkin buat itu lebih di jalannya biar nggak berantakan, kan dia kayak udah diatur kayak sistem gitu, kalau ada lampu merah dia pasti berhenti. Ya buat jadi lebih menertibkan lah. Oke, jadi apa ya? Misalnya banyak hal dalam hidup kita semakin computerized ya, dan bahkan mungkin sudah memiliki self control ya, sehingga kita dalam arti tentu tidak perlu bekerja keras ya untuk mengelola ya misalnya kendaraan kita ya. Misalnya dulu ketika ada kasus ya penerbangan yang dari Surabaya ya, saya kira AirAsia ya yang waktu itu hilang itu ya, dan kemudian ketemu di sekitar Pangkalan Bun ya, sudah dalam keadaan jatuh. Waktu itu di kalangan teman-teman pegiat sains dan teknologi sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Dan salah satu keterangannya adalah kemungkinan bahwa para pilot itu ketika mesin pesawat itu semakin computerized ya, jadi kita tinggal menekan 1-2 tombol dan kemudian otomatis jalan. Nah, ketika mesin-mesin itu tidak bisa terkontrol secara komputer dan orang harus mengontrolnya secara manual, orang sudah tidak punya lagi kemampuan untuk itu ya, sehingga pesawat itu lalu mengalami tragedi fatal ya. Misalnya itu salah satu yang waktu itu keterangan ya yang saya baca dari beberapa literatur tentang itu. Lalu mungkin juga kesibukan orang ya. Jadi sekarang ini orang di kendaraannya ya, dulu kan orang punya bayangan ya, punya mobil itu kenikmatannya terletak dalam menyetirnya itu ya. Apa gunanya punya mobil mahal kalau kita nggak bisa nyetir ya, dan malah supir kita yang menikmati ya mobil itu. Nah itu kan ada dalam mindset kita mungkin sampai beberapa generasi yang lebih tua dari kalian ya. Tetapi sekarang ini gagasan itu di-challenge ya. Bagusnya mobil itu kalau kita naik mobil yang bagus dan kita tidak perlu menyetirinya lagi ya, dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Oke, saya masih akan minta kalian untuk mencarikan contoh. Dede, silahkan Dede. Halo ya Pak. Ya, contohnya apa Dede? Kalau bayangan saya sih nanti di masa depan bisa jadi kan ada kereta di bawah laut itu loh. Oke, kereta di bawah laut ya. Ya, lebih mempercepat suatu transportasi kan. Kalau ada orang-orang biasanya yang nggak bisa lewat pesawat, mungkin bisa jadi orang tersebut bisa melalui kereta bawah laut itu kan.
Ya. Suatu itu menjadi lebih efektif bagi dia atau gimana? Oke, ini betul. Jadi selama ini kan laut dipandang sebagai halangan ya, orang untuk melakukan perjalanan ya. Dan ketika orang berpindah dari laut ke udara, persoalannya adalah bahwa ini high cost ya. Saya bisa membayangkan ya, terutama untuk teman-teman yang melakukan penerbangan setelah Bali ya. Itu kan biayanya jauh lebih mahal ya daripada kalau kita dari Jogja ke Bali ya. Dari Bali ke Sumba, ke Sumbawa, lalu ke daerah timur Indonesia ya. Misalnya saya pernah tinggal di Amerika, saya tinggal di Berkeley, dan setiap kali saya mau ke San Francisco itu ada opsi ya, naik mobil, dan itu berarti perjalanan darat, atau naik kereta, dan itu saya menyeberangi laut ya. Jadi keretanya itu sudah menyeberangi laut, sehingga nanti di daerah-daerah tertentu begitu oksigennya terasa ya, berkurang ya. Dan biasanya orang lalu ketika sudah sampai sebuah lokasi, orang mulai merasa bahwa saya sekarang ada di bawah laut ya, keretanya ya. Dan itu menjadi moda transportasi baru ya, sehingga laut tidak lagi dipandang sebagai halangan ya untuk kita melakukan aktivitas. Oke, Lili. Bisa menemukan contoh lain, Lili? Otomasi, Pak. Ya, silakan. Otomasi itu seperti robot yang ada di industri itu loh, Pak. Sekarang kan banyak ini kan otomatis segala bentuk robot kan, seperti pengelasan juga kan sekarang otomatis itu, Pak. Ya, seperti dulu. Dulu kan pakai tenaga manusia ya, Pak. Sekarang kan kebanyakan robot itu, Pak. Kira-kira yang dibayangkan oleh teman-teman yang menciptakan robot itu sejauh kamu mengenalinya apa? Mengapa sih kan masih ada tenaga manusia, mengapa perlu robot ya? Apa yang dibayangkan dengan masa depan ya ketika menciptakan robot-robot itu ya? Ya sisi baiknya sih mungkin diciptakannya robot kan buat buat pekerjaan yang mungkin resiko kecelakaan kerjanya tinggi itu loh, Pak. Sisi buruknya ya kalau semakin banyak robot ya mungkin manusia pekerjaannya mungkin akan hilang ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi misalnya sekarang ini terutama dalam dunia kerja ya, apalagi di negara-negara maju yang semakin bergerak ke komputerisasi ya atau digitalisasi, memang tenaga robot itu menggantikan dengan sangat efisien ya tenaga manusia, dan pekerjaannya, keterukurannya itu sangat tinggi ya, ketepatannya sangat tinggi dibandingkan dengan tenaga manusia yang bisa terjadi kesalahan ya di dalam persentase ya, dalam perbandingan dengan tenaga robot. Nah, nanti persoalannya adalah salah satunya adalah soal bahwa pabrik atau perusahaan, korporasi tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi ya. Nah, nanti ini akan mengubah ya wajah korporasi di masa depan, bahwa pekerjanya itu tidak hanya manusia, melainkan sebagian sudah diambil alih oleh robot ya. Oke, saya akan Firdalia. Contohnya apa, Firdalia? Ya, Romo. Ya, contohnya apa, Firdalia? Sebuah produk sains dan teknologi yang diciptakan barangkali tidak untuk mengatasi persoalan yang kita punya sekarang ini ya, tetapi mengimajinasikan bahwa produk ini di masa depan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibutuhkan ya. Dan ketika produk itu dibutuhkan sudah ada ya, karena orang sudah mulai melakukan riset sekarang dan bahkan mulai memproduksi sekarang ya. Silakan Firdalia. Contohnya apa? Alat komunikasi. Apa? Agak keras sedikit ya.
alat komunikasi Misalnya apa? yang lebih Yang lagi pendapatan. Oke, silakan lanjut. Oke, Fidalia. Suaranya lebih keras sedikit, Fidalia. Saya nggak bisa dengar suaramu. Oke, Nova Budi. Baik, Romo. Ya, apa Nova Budi? Produk sains dan teknologi yang kamu bayangkan ya? Yang barangkali teman-teman pegiat sains dan teknologi kalian, senior kalian sedang membayangkan ya bahwa di masa depan kita butuh produk ini. Mungkin ini Romo yang masih banyak ditentang, kayak chips yang dimasukkan di syaraf manusia kan itu bisa membantu. Kayak orang yang lumpuh nanti bisa berjalan dengan bantuan syaraf dan robot. Nah, kira-kira itu Romo. Sekarang ini menurut kamu apa kontroversi, terutama yang yang tidak pro dengan itu ya, yang kontra dengan itu? Mungkin ini Romo, jadi kalau chipnya dimasukin ke syaraf atau otak akan merusak biologisnya. Mungkin itu bertentangannya, Romo. Oke, ya. Ini adalah salah satu ya yang menjadi nanti perbincangan terus-menerus ya. Apakah ini akan merusak tubuh? Resikonya, sementara manfaatnya barangkali tidak sebesar resikonya ya. Dan ini masih menjadi perdebatan. Nah, teman-teman, saya kira menurut saya dari contoh-contoh yang sudah kalian sebutkan tadi ya, terutama bagi para pegiat sains dan teknologi, mengapa sih baik karakter preventif maupun karakter aspiratif itu penting ya untuk kita, terutama yang terlibat dalam dunia sains dan teknologi. Ya. Karena terutama kalau kita memiliki etika profesi, itu kita lebih memiliki otonomi moral. Ya. Nah, kira-kira keterangannya seperti ini. Jadi kalau kita tidak memiliki etika profesi, lalu moralitas itu ditentukan bukan oleh kita ya. Jadi kita lebih tergantung ya pada pihak lain. Sementara ketika otonomi moral itu kita miliki sebagai pribadi, sebagai bagian dari korporasi, terutama ketika nanti kalian bergabung ya dalam korporasi tertentu, lalu kalian bisa memutuskan sendiri ya, tanpa harus bergantung pada pihak lain. Barangkali nanti korporasi tetap memiliki ya, kita sebut sebagai tim etika. Ketika ada soal tadi ya, seperti yang teman kalian baru saja sampaikan ya, kalau kita mau menanam ya chips dalam jaringan tubuh kita untuk kepentingan kemaslahatan, kebermanfaatan yang besar untuk umat manusia, lalu apakah itu akan merusak tubuh? Ya. Nah, kita bisa berdiskusi tentang itu ya. Dan nanti orang-orang yang memiliki etika profesi juga bisa mengurusi soal-soal itu secara lebih efektif ya, dan bahkan efisien ya. Sehingga tidak setiap kali kita ada soal kita harus rapat ya setiap kali ya untuk memutuskan ya, karena semacam kita sudah memiliki kapabilitas yang memadai ya. Oke, Daksa. Contohnya apalagi Daksa? Etika profesi yang digerakkan lebih karena kita memandang ya ada sesuatu aspirasi yang kita bayangkan pada masa depan yang mungkin sekarang ini kalau kita hitung biaya dan manfaatnya mungkin masih kelihatan banget ya, jomplang ya, lebih biayanya mahal sekali sementara manfaatnya belum kelihatan. Oke, Daksa? Oke, saya pindah ke Rimbo. Theodorus Rimbo. Ya, halo Romo. Ya, contohnya apa, Rimbo? Yang kamu bayangkan kalau ya? menurut saya,
menurut saya produk-produk dari Tesla tuh udah cukup menggambarkan sih, mulai dari yang tadi udah Romo sebutkan kayak apa sih mobil yang bisa autopilot itu. Terus kayak roket yang sekali pakai itu kan produknya yang bisa dipakai lebih dari sekali itu yang produknya si Elon Musk juga. Ya. Iya. Menurut kamu itu ya, khayal nggak sih? Karena kan sebagian orang sanksi ya. Ini kayak proyek yang khayal banget ya. Kayaknya dibayangkan aja susah gitu ya. Bahkan dia kan mulai memikirkan itu ya, semacam touring ke galaksi. Bukan belahan bumi lain ya, tapi bahkan di luar bumi ya. Iya, Romo. Kalau kamu sendiri dari pegiat sains dan teknologi ya, itu sesuatu yang bisa dibayangkan atau sesuatu yang khayal? Awalnya sih mungkin bisa dibilang khayal ya, tapi toh setelah dicoba dan ternyata berhasil itu menjadi sesuatu yang mungkin dan logis kan akhirnya. Dan malah bisa membantu umat manusia juga yang mungkin sekarang pengen menginvasi ke Mars, jadi tidak mengeluarkan biaya lebih gitu kan. Biasanya roket cuma bisa dipakai sekali, tapi dengan adanya roket ini kan jadi lebih hemat gitu sih buat dananya. Begitu, Romo. Ya, mungkin beberapa tahun lalu ya kita masih membayangkan film apa itu yang akhir dunia itu ya. 2012? 2012 ya, betul. Itu kan orang membayangkan ya ketika bumi ini ada bencana kolosal ya, lalu orang mulai mengimajinasikan. Waktu itu mungkin kelihatan khayal gitu ya. Orang membangun sebuah bahtera besar seperti Bahtera Nuh, dan orang diseleksi ya siapa yang dapat kualifikasi untuk bisa diselamatkan ya. Tetapi ternyata ini juga ternyata bisa kita imajinasikan, apalagi perkembangan sains dan teknologi mulai memberikan tanda-tanda ya bahwa ternyata di planet lain selain bumi ada kemungkinan manusia bisa hidup di dalamnya ya. Nah, menurut saya ini menarik ya. Nah, nanti seberapa ini meyakinkan semakin banyak orang ya, dan lalu orang mau invest, orang mulai percaya bahwa sesuatu yang kita pandang awalnya impossible ya, itu ternyata sangat possible ya, seperti kata-katanya Mbak Mary Riana. Oke, Rudi Halawa. Iya, Romo. Ya, apa produk sains dan teknologi yang kamu bayangkan? Mungkin sekarang udah kamu pakai juga ya, produk-produk itu yang dibayangkan mungkin 1-2 tahun lalu. Kalau tadi teman-teman sudah banyak menceritakan tentang teknologi. Kalau menurut saya di sini mungkin yang akan maju ke depan ini adalah berkaitan dengan atau teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi sekarang di mana-mana dibuat otomatis. Jadi kemarin itu saya sempat baca berita di internet, itu katanya itu di negara-negara seperti di Jerman, negara-negara yang sudah maju di sana itu mereka itu sedang menciptakan robot yang bisa melakukan operasi pada manusia ketika sedang sakit. Jadi robot itu bisa melakukan operasi pada tubuh manusia. Jadi seolah-olah artificial intelligence ini menggantikan kecerdasan dari manusia istilahnya. Betul. Jadi ada robot dokter digital ya. Ya, istilahnya seperti itu, Romo. Digital ya. Ya. Menurut saya itu menarik ya, kecerdasan digital, kecerdasan buatan ya, artificial intelligence. Ya, Romo. Saya sendiri termasuk salah satu pengguna Google Translate ya. Dan saya masih ingat ya awal-awal, terutama karena saya dari bidang teologi ya, betapa pada awal itu terjemahan Google Translate itu berantakan ya, untuk bidang-bidang yang non engineering ya. Kalau engineering itu biasanya terjemahnya bagus banget, karena mungkin memang awalnya produk itu ya memang didesain oleh teman-teman dari dunia sains dan teknologi ya. Nah, tapi saya menggunakan terus itu ya, dan ternyata perangkat itu belajar ya. Jadi sekarang ini kalau saya memasukkan misalnya kitab suci,
teks-teks yang mungkin agak asing awalnya ya untuk Google Translate, sekarang ini mereka pintar sekali ya. Hampir no mistakes ya. Kalaupun ada kesalahan kecil biasanya lebih ke kurang tepatan ya, tetapi mesin ini apa ya, tidak hanya mesin pintar ya, juga dia mesin yang senantiasa belajar terus-menerus ya. Maka ketika dia tahu bahwa saya senang ya mencari terjemahan dengan Google Translate ya untuk teks-teks yang saya anggap terlalu berat kalau saya menerjemahkannya secara manual ya. Google Translate dan macam-macam aplikasi lainnya itu menawarkan bantuan yang besar sekali ya. Bahkan kalau kita punya akses internet kan free ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang selama ini apa ya pekerjaannya translator, penerjemah ya, mungkin mereka mulai harus melihat ya pekerjaan mereka ya, tidak terutama harus terganggu ya, tetapi bahwa ada sesuatu yang perlu mereka update ya terkait dengan profesi mereka. Nah, kira-kira teman-teman itu sebenarnya yang mau saya bicarakan hari ini, betapa dunia kita itu digerakkan ya, tidak hanya oleh masalah-masalah yang diatasi, melainkan juga oleh aspirasi-aspirasi. Dan justru disinilah menurut saya lalu teman-teman pegiat sains dan teknologi nanti dengan etikanya ya bisa memanfaatkan kreativitas dan inovasinya secara positif ya untuk membentuk dunia sebagaimana kita membayangkan ya, sebagai dunia yang lebih ramah untuk termasuk misalnya difabel, mereka yang miskin dan kelompok-kelompok lain. Oke teman-teman, pengumuman saya untuk kalian, minggu depan kalian akan belajar mandiri ya, jadi saya akan memberikan